Aris Nurrahman SAI MKom, lahir di Cilacap 14 Januari 1978. Pustakawan di Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto. Ia terlibat sebagai pengurus daerah IPI dan Asosiasi Perpustakaan Perguruan Tinggi Islam. Pada tahun 2021, ia menyabet penghargaan juara 1 Indonesian Academic Librarian Award. Salah satu inovasi unggulannya adalah Bookless Library, yang merupakan sebuah platform perpustakaan digital yang menyediakan e-book sekaligus aplikasi literasi keislaman yang dapat diakses secara terbatas oleh Pemustaka UIN Saizu Purwokerto. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everybody. The honorable all the judges and all participant and committees. Selamat pagi semuanya. Pada kesempatan kali ini saya Aris Nurrahman, pustakawan dari UIN Saizu Purwokerto, akan membahas tema tentang pustakawan menghadapi era digital, tergerus atau ikut arus. Dalam bahasa Inggrisnya, the role, librarians' role in the digital era, exists or perish. Bapak-bapak, ibu semuanya, maaf. Mengapa tema ini penting untuk dikaji pada kali ini? Karena apa? Kita berangkat dari satu fenomena bahwa dunia perpustakaan dan bisnis informasi saat ini itu sudah mengalami transformasi yang sangat besar dan luar biasa. Berangkat dari dulu yang konvensional berbasis tercetak dan petugas, kemudian beralih menjadi profesional and komputerisasi, kemudian maju ke digitalisasi, dan bahkan sekarang kita masuk ke era big data. Dan inilah yang kemudian menjadi PR kita bersama, terutama dunia perpustakaan dan pustakawan. Lanjut, hal itu kita tandai dengan yang kita sebut dengan Industrial 4.0. Fenomena ini sudah mengglobal, bahkan kita sudah paham semuanya. Mengapa? Karena ada tanda-tanda, ciri-ciri yang jelas bahwa semua serba otomasi. Kemudian ada big data, kemudian cloud computing, dan sebagainya. Dan itulah yang menjadi PR kita bersama, dunia perpustakaan dan para pustakawannya. Serta kita kenal bahwa saat ini pula fenomena tentang digital information overload. Jutaan web diproduksi dalam setiap hari. Kemudian ada teknologi web 4.0. Bahkan sekarang ada gambaran HP itu tidak tampak dalam layar. Nanti ada orientasi, HP tampak dalam sinar. Sinar tampilan, komunikasi, dan sebagainya. Kemudian ada miliaran webpage diproduksi tiap hari. Serta kita bisa melihat seolah-olah informasi miliaran itu bisa dilihat dari satu titik. Dan itulah yang kemudian kita akan mengenal information paradox. Kita semuanya, bahkan anak kecil pun, ketika mengklik satu kata, tidur. Maka yang muncul akan berbagai macam item tentang tidur. Mulai dari tidur ala dokter, tidur sehat, tidur dari sisi misalnya tidur yang indah. Bahkan kalimat tentang hal-hal yang tidak baik, misalnya ada sekdes ditiduri, muncul. Inilah karena informasi paradoks. Karena begitu besarnya informasi yang saat ini terjadi. Dan itulah kemudian tuntutan dari para dunia perpustakaan akan adanya library transformation. Ini sudah ada, dimulai di beberapa negara, bahkan Indonesia pun mulai merambah ke situ. Serta saya setuju pada pendapatnya Michelle Kapur yang mengatakan bahwa saat ini mendapatkan informasi itu seolah-olah kayak mendapatkan kucuran air dari hidran kebakaran yang sangat cepat dan sangat besar. Informasi diperoleh dengan cepat dan besar sekali. Dan itu yang kemudian kembali ke information paradox. Serta ini, ada hasil sensus penduduk tahun 2021. Saya ambil sampel bahwa saat ini
Kalau saya di mana ya? Oh, saya juga akan tahu-tahu. Ini, maaf. Saat ini Gen Z dan post Gen Z itu mulai mendominasi. Maaf. Maaf. Saya enggak belum. Nah, Gen Z dan post Gen Z mendominasi manusia, bahkan membonusi demokrasi umat manusia, khusus di Indonesia. Kita tidak membahas tentang dunia luar, pasti sudah menjadi sampel bahwa Gen Z dan post Gen Z menjadi bagian yang mendominasi, membonusi demografi Indonesia. Bahkan karakteristik Gen Z itu banyak sekali. Dia adalah generasi yang boundaryless generation, atau yang tidak ada batasannya, minimal batasan, serta bahkan dia bersifat global. Kemudian mempengaruhi budaya dan sikap, serta teknologi digunakan layaknya mereka bernafas. Itulah tantangan kita semuanya. Masalahnya gimana? The big question is, how about the librarians? What should librarian do? Perish or exist? Apakah dia akan mati atau akan eksis, akan terus berada? Saya katakan istilah itu. Apakah dia tergerus atau mengikuti arus, sehingga tetap akan eksis keberadaan para pustakawan atau librarians. Nah, the solution is in the librarian's hand. Itu ada di tangan kita semuanya, para pustakawan. Bukan pada orang lain, bukan pada teknologi. Gimana caranya? Nah, saya berikan solusi dari berbagai literatur. Pertama, librarian should be able to understand. Harus memahami tentang satu, seeking behaviors of the Z generation. Memahami tentang perilaku pencarian informasi para Gen Z tadi. Yang diantaranya adalah mereka cenderung peer-to-peer, kolaboratif, kemudian kooperatif. Mereka aktif dan terlibat langsung. Dan meminta pengalaman langsung. Kemudian mereka visual dan kinestetik langsung aplikasi. Langsung bentuk wujud, gerak fisik dan sebagainya. Multiple learning path. Butuh berbagai sumber jaringan saluran informasi untuk belajar. Kecepatan dan kedekatan informasi mereka saat ini sudah membanjiri. Itu menurut Diana Oblique dan sebagai Vice President of Education. Oleh karena itu, era yang disebut dengan Merdeka Belajar, itu barangkali berangkat dari pendapatnya Mercy Fresky tahun 2001 bahwa today's students are no longer the people our education system was destitute. Siswa saat ini itu tidak cukup untuk dicekoki dengan sistem pembelajaran saat ini. Maka kemudian muncul Merdeka Belajar. Sebagaimana Pak Sardi Bandung kami sampaikan, mereka bahkan tidak belajar formal pun bisa berbisnis dengan miliaran income yang mereka peroleh. Saya punya tetangga, dia teknisi bengkel, tidak sekolah tinggi-tinggi, SMP, tapi miliaran uangnya. Ternyata dia bengkel sederhana, tapi dibuat konten kreator, di-upload YouTube. Dia jadi YouTuber. Orang melihatnya, oh dia lagi penglarisan atau nyupang atau apa. Ternyata dia YouTuber. Orang tidak melihat. Itulah fenomena saat ini. Yang kedua, librarians should be able to use software and tool. Pustakawan saat ini harus mampu untuk menggunakan software dan perlengkapannya. Kalau ada pustakawan saat ini masih gaptek dan tidak tahu tentang software, itu sudah tertinggal. Perish, sudah maut bahasa Arabnya. Gimana caranya? Paham tentang media-media chat, komunikasi yang saat ini oleh Gen Z dan post Gen Z sedang marak digunakan, masif digunakan. Kemudian real time polling device, perlu kita juga mengevaluasi diri dengan cara apa? Menggunakan alat-alat untuk mencari masukan, mencari kritik dan sebagainya. Itu menjadi perbaikan kita semuanya sebagai pustakawan. Kemudian screen sharing software dan sebagainya. Bahkan perlu juga ada web-based file sharing, kemudian productivity analysis and presentation software. Kenapa? Ini bagian dari peningkatan, pengembangan berkelanjutan para pustakawan, sekali mengedukasi diri bahwa saya perlu apa, saya butuh apa untuk masa yang saat ini sedang dihadapi. Yang ketiga, librarians should be able to understand lifestyle and current trend of visitor or user. Pustakawan harus memahami tentang model perilaku hidup
gaya hidup tren pengunjung atau pemustaka saat ini. Tidak boleh tidak. Bahkan sekarang kita kenal ada kafe di perpustakaan. Mengapa? Dalam menjawab kebutuhan mereka. Saya mengenal UI itu dibuat ada kafe besar, apa itu yang kopi terkenal, itu tahun 2009, Starbucks gitu. Starbucks. Itu dalam rangka menjawab tantangan itu. Kalau enggak dijauhkan. Karena mereka pengen mendapatkan informasi, tapi sambil menikmati apapun yang mereka saat ini lagi tren. Kafe dan sebagainya, kafe dan sebagainya. Kemudian bahkan sampai media duduk, sitting, itu dibuat sedemikian rupa agar nyaman bagi mereka. Pustakawan dulu kan terkenal dengan meja kaku, kursi kaku. Sekarang diganti dengan busa lesehan, model tidur-tiduran, yang kursi malas dan sebagainya. Enggak apa-apa. Oke, lanjut. Saya percepat. Nomor 4. Nomor 4. Library agent. Pustakawan harus menjadi agen apa? Community hub atau penghubung antara pemustaka dan perpustakaan, atau pemustaka dengan praktisi atau pakar atau narasumber. Saya sebut istilah dengan unrecorded information, informasi tidak terekam karena langsung kepada manusia. Kalau di UIN Jogja ada human collection. Nah, saya ganti istilahnya unrecorded information, informasi yang tidak terekam langsung pada manusia. Datangkan para praktisi ke perpustakaan, kemudian berikan kesempatan para pemustaka untuk mencari informasi pengalaman langsung. Tidak dalam bentuk literatur saja, tapi langsung diberikan bentuk nyata, pengalaman nyata, share dan sebagainya. Library as place, buat nyaman bagi pemustaka di perpustakaan. Kemudian engage and marketing strategy of our librarian and user. Ada keterikatan, pelibatan pengguna untuk terlibat dalam perpustakaan. Jangan abaikan itu, karena mereka juga ada simbiosis mutualisme antara perpustakaan dan pustakawan serta para penggunanya. Yang kelima, librarians must understand and adhere to digital ethics. Ini penting. Dunia digital tidak bisa lepas dari etika digital. Jenis dan objek hak cipta harus dipahami tentang etika digital. Pengakuan dan apresiasi terhadap hasil cipta karya harus juga dipahami. Kemudian etika otorasi dan diseminasi konten informasi juga harus dipahami. Jangan sampai booming information, tapi justru pustakawannya melanggar etika digital. Karena itu berbahaya. Nah, ini contohnya. Perpustakaan sebagai community hub atau penghubung. Jantungnya institusi sekarang sudah mulai terhindar. Sudah diabaikan lah. Gantilah menjadi blood philosophy. Darahnya perpustakaan. Darahnya institusi. Perpustakaan adalah darahnya institusi. Kemudian multidisiplin place. Tempat di mana di situ ada multidisiplin ilmu. Apapun ilmunya ada di situ. Siapkan itu. Kenapa? Meskipun prodinya tertentu, tapi mereka butuh pengetahuan-pengetahuan lain yang bisa menambah kecakapan hidup ketika mereka keluar dari perguruan tinggi itu. Misalnya di perguruan tinggi. Kemudian inspiration place, ada tempat-tempat yang memunculkan inspirasi. Kemudian ada lifelong skill dan sebagainya. Siapkan juga counseling and discussion with expert and practitioner profession atau disebut dengan human collection. Serta perpustakaan adalah tempat belajar yang nyaman. Buat senyaman mungkin. Tidak perlu, oh ini bukan tempat tidur. Biarkan mereka tidur di perpustakaan, di situ ada kenangan dan inspirasi. Perpustakaan adalah kebun apel, tempat kita untuk mengambil buah-buah yang sangat banyak. Buahnya apa? Informasi dan berbagai hal yang mereka butuhkan. Engagement lakukan dengan para penggunanya. Strategi gimana? Buatlah komunikasi, buatlah media-media komunikasi, buatlah misalnya satu aplikasi tertentu, sapa pustakawan, one click services, suara pemustaka dan sebagainya. Itu bagian dari mendekatkan pemustaka dengan perpustakaan dan pustakawan serta yang lainnya. Prinsip perpustakaan modern, satu, multifungsi, nyaman, kemudian selaras dengan lingkungan sekitar, serta menjadi institusi komunikasi yang terbuka, demokratis dan ilmiah, fleksibel dan sederhana, jangan dibuat rumit, serta desainnya menarik, jangan lupa. Nah, ini saya lakukan aja. Manajemen perpustakaan modern, satu, making librarian 4.0, yaitu SDM-nya handal, pustakawannya handal, dengan profesionalnya yang mereka kuasai, responsif terhadap apapun yang ada dalam perkembangan, selalu beradaptasi, serta dibekali dengan integrasi keilmuan yang memadai. Jangan membatasi, saya hanya ilmu perpustakaan saja, yang lainnya nggak tahu. Jangan dipersempit kemampuannya.
Kemudian making libraries dengan cara koleksi merepresentasikan kebutuhan manusia sebenarnya. Kalau memang manusia saat ini butuh kemampuan digital, lengkapi dengan berbagai pengetahuan dan pengalaman digital mereka dan sebagainya. Serta yang terakhir, be a smart libraries in the digital era. Caranya, pustakawan adalah penentu eksistensi dan kualitas perpustakaan. Dan perpustakaan menjadi teropong profesionalitas pustakawannya. Sehingga era saat ini perlu dibekali dengan digital skill. Pustakawan harus dibekali dengan digital skill. Yang kedua, digital culture. Budaya digitalnya harus dibuat. Jangan dibatasi, nggak ada internet lelet, komputernya kurang, dan sebagainya. Dilengkapi dengan digital culture. Digital etik harus dibekali juga dengan etika digital. Jangan sampai pustakawan melanggar etika, sehingga nanti terjadi pelanggaran-pelanggaran, serta digital safety, keamanan data-data, dan sebagainya. Terima kasih. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf banyak kurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.